kebebasan individu itu tidak bertentangan dengan norma. Kebebasan individu kalau dalam pandangan saya itu kebebasan untuk berekspresi. Selamat datang kembali di Prayoga Podcast. Kali ini kita akan bicara tentang ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang seringkali dipandang orang sebagai, atau orang yang ada di sekolah dipandang sebagai ilmu yang kedua, karena kecerdasan sering diukur dengan sains. Padahal kenyataannya rasanya tidak begitu. Hari ini kita akan bicara dengan seorang siswa yang gemar dengan pelajaran-pelajaran sosial. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan semua, nama saya Christopher Tobing. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 SMA di SMA Santa Maria, dan saya mengambil jurusan IPS. Oke, pertanyaan saya yang pertama. Oke, Pak. Kenapa waktu kan ada pengambilan jurusan itu? Iya. Kenapa IPS yang dipilih? Karena kalau memang realistis saja, Pak, kalau kemampuan saya di sains, yang IPA segala macamnya itu memang udah zero, udah nol, udah blank. Jadi saya yaudah IPS aja, karena memang di IPS kemampuan saya lebih menonjol gitu, Pak. Saya kira itu yang bijak gitu ya. Iya. Karena tidak semua orang bisa di semua hal, dan yang harus kita kembangkan adalah apa yang menjadi keahlian kita. Betul. Gitu ya. Kalau memang apa ya, kita lemah di sains gitu ya, ya memang yang harus dikembangkan sisi kuat kita, misalnya di olahraga, kemudian di seni. Ya kalau emang kita kuat di situ, kenapa tidak untuk tidak mengembangkan di situ gitu ya. Betul. Oke. Jadi sejak kapan tertarik dengan IPS, dengan mata pelajaran sosial gitu ya? Semenjak saya SMP, Pak. SMP. Karena waktu di pelajaran IPS itu kan, IPS sama PKN itu kayak ada pelajaran norma-norma gitu, Pak. Jadi kayak norma-norma itu saya mulai tertarik, ternyata yang begini itu salah, yang begini benar, yang begini baik, dan begini jahat. Jadi saya mengerti bagaimana saya sebagai seorang individu bisa hidup lebih baik di lingkungan sosial gitu. Oke. Menarik ini tuh karena pelajarannya, lebih ke materinya atau cara guru menyampaikan materinya? Lebih ke materinya, Pak. Lebih ke materinya. Karena itu materinya kan memang saya itu kayak merasa dengan materi ini saya bisa berkontribusi lebih baik, lebih banyak di masyarakat tanpa mengeluarkan materi yang banyak. Jadi kayak saya hanya dengan berbuat baik, berbicara dengan sopan dan segala macam, saya bisa menjadi individu yang baik di tengah masyarakat. Jadi saya lebih tertariknya karena ilmu sosial ini lebih mengajarkan saya itu sosialisasi dan segala macamnya begitu, Pak. Oke. Kalau bicara norma itu, kan, norma itu kan sesuatu yang mengatur, yang beberapa orang menyebut itu membatasi. Iya. Ya, menurutmu apakah norma aturan itu membatasi atau bagaimana sebenarnya? Kalau menurut saya sebagai manusia yang hidup di lingkungan sosial, pasti ada seperangkat aturan yang memang kita harus patuhi. Karena apa? Karena misalnya kita hidup di suatu lingkungan, itu pasti ada satu peraturan. Jika tidak ada satu peraturan, maka akan terjadi ya kekacauan dan segala macamnya. Jadi kita juga sebagai manusia, itu sebenarnya pemikiran kita abstrak. Misalnya yang baik bagi kita, itu belum tentu baik bagi orang lain. Jadi bagaimana supaya kita hidup di lingkungan sosial yang kita bisa melakukan hal yang baik untuk kita, tetapi juga baik untuk orang lain. Nah, disitulah menurut saya munculnya norma, agar bisa memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, bagi seluruh masyarakat di lingkungan sosial. Begitu, Pak. Jadi untuk hidup bersama itu perlu norma? Perlu, Pak. Menurutmu itu ya? Nah, menurutmu sendiri, apakah kebebasan individu itu bertentangan dengan norma? Sebenarnya kebebasan individu itu tidak bertentangan dengan norma. Kebebasan individu kalau dalam pandangan saya itu kebebasan untuk berekspresi. Kebebasan untuk berekspresi, bagaimana kita menyuarakan suara kita, bagaimana kita bekerja dan segala macamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, kebebasan individu itu tidak boleh melanggar kebebasan individu lain. Yang dimana kita harus mengerti bahwa porsi kita cuma segini. Porsi yang lain itu untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh mengambil porsi orang lain. Kita harus mengerti bahwa setiap hal yang kita ucapkan, setiap hal yang kita kerjakan, itu memiliki dampak bagi orang lain. Karena kita hidup di tengah lingkungan sosial, gitu kan. Misalnya nih ya, secara liarnya kalau saya bilang begini, Pak, kebebasan individu itu bahkan ketika kita hidup sendiri, kita membeli makan dan segala macamnya, kita beli makan, tapi kita tidak bayar.
kita kayak bilang ya udah ini kebebasan individu, saya mau makan dan segala macamnya. Tapi itu pasti merugikan orang lain kan Pak, karena kita tidak membayar makanan tersebut. Jadi kita memang harus mengerti bahwa di mana batasan kita untuk bisa bebas sebagai individu dan di mana kita harus bisa menghargai individu lain begitu. Oke. Dalam Semantap Podcast pernah jadi juara Olimpiade 2 ya. Iya, juara 2 Olimpiade Sosiologi. Di mana? Di Expo Unri. Digelar oleh Unri. Pesertanya berapa banyak itu? Sekitar 100 lebih gitu. 100 lebih dari seluruh Riau. Dari seluruh Riau. Tingkatnya provinsi gitu. Provinsi. Tingkatnya provinsi. Apa pengalaman yang didapat dari situ? Pengalaman yang didapat itu karena ini pertama kali saya ikut Olimpiade. Sebenarnya saya juga ada ikut juga Olimpiade sebelum sosiologi ini, waktu kelas 11 juga di waktu yang sama, Olimpiade sejarah, tapi itu kalah. Jadi dan juga itu waktunya lumayan singkat. Jadi ya pengalaman yang saya dapat otomatis memang sedikit gitu kan. Tapi kalau sosiologi itu saya akhirnya mendapat pengalaman bagaimana kita bisa belajar bersama-sama dengan teman, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang lumayan sedikit, dan bagaimana kita bisa menerima kekalahan dan menerima kemenangan gitu Pak. Persiapannya bagaimana untuk kemudian bisa menjadi juara 2? Persiapan yang dilakukan? Persiapannya saya banyak belajar dengan teman-teman saya juga di SMA Santa Maria. Iya, juga belajar dengan guru-guru pengawas. Dan serunya itu di beberapa bulan sebelum lomba itu kami tanya-tanya jawab gitu. Jadi saya dengan teman saya telepon-teleponan gitu. Jadi kayak kami tanya-tanya jawab. Akhirnya kami bisa mengerti sosiologi itu bagaimana, dan juga kami juga difasilitasi oleh sekolah, dibimbing oleh guru pengawas, belajar sosiologi dan segala macamnya. Jadi kami sebenarnya sudah dipersiapkan gitu. Dipersiapkan itu saat lomba atau memang misalnya ini memiliki minat terhadap sosiologi misalnya, lalu kemudian kita ngatakan ke gurunya saya minat ke sosiologi, tolong diperdalam, atau bagaimana? Sebenarnya memang saya ada minat sosiologi, dan juga saya juga ada minat di sejarah. Jadi lombanya itu waktu itu kayak cuman boleh milih satu gitu Pak. Jadi saya coba di sejarah aja, karena menurut saya sejarah itu lebih gampang dari sosiologi gitu Pak. Jadi saya pertama sejarah, ternyata kalah gitu. Terus selanjutnya karena saya sudah selesai sejarah, itu saya diundang sama guru sosiologinya yang jadi pengawas Olimpiade. Jadi saya diundang, di situ saya juga akhirnya mengerti saya memiliki kesempatan untuk memperdalam ilmu sosiologi dan menjadikannya dan bisa memahami sosiologi seperti saya memahami pelajaran sejarah tadi yang sudah saya anggap mudah gitu. Oke. Dari pelajaran IPS sendiri kan banyak ya IPS ya. Pelajaran yang di SMA ya. Mata pelajaran apa yang disukai? Sosiologi. Dan sejarah tadi? Iya. Kalau sejarah saya kurang suka Pak. Cuman saya bilang tuh lebih mudah daripada sosiologi istilahnya. Tapi kalau yang mana saya yang paling suka, saya lebih suka sosiologi. Menurutmu mudahnya sejarah itu apa? Karena sejarah itu lebih mengingat aja Pak. Tidak ada teori-teori yang harus kita berikan kan. Kayak ya udah tanggal berapa terjadi, ya udah sekian. Siapa tokohnya, ya udah sekian. Jadi kayak ya udah kita tinggal ngapal aja nih. Kita nggak usah berpikir terlalu dalam lah gitu. Tapi kalau sosiologi itu kita ngehafalnya ya bisa dibilang nggak ada gitu. Kita kalau sosiologi itu kita lebih menganalisa, lebih memberi kritik, lebih memberi teori-teori kita. Jadi kayak sosiologi ini lebih diasah lah kemampuan berpikir gitu. Jadi lebih sulit. Tapi menurut saya pelajaran sejarah itu sebenarnya bukan belajar soal timeline, bukan belajar soal waktu terjadinya kapan, tetapi bagi saya lebih apa yang dapat kita pelajari dari suatu sejarah. Bagi saya ya, karena sejarah dalam artian waktu itu ya kita hanya menunjukkan bahwa itu bukan dongeng, bahwa itu terjadi sungguh gitu ya. Tetapi peristiwa apa yang dapat kita pelajari, bagi saya itu yang lebih penting daripada ilmu sejarah. Betul. Daripada waktunya itu terjadi kapan. Betul. Gitu ya. Bagi saya itu, karena secara timeline sejarah itu nggak berulang, waktu itu nggak berulang, tetapi secara peristiwa itu bisa berulang. Betul. Saya sering katakan, kita tahu sejarah Majapahit ya. Majapahit itu salah satu kerajaan yang bisa mengalahkan dalam ceritanya ya. Dia bisa mengalahkan Mongol gitu ya. Mongol itu adalah salah satu kerajaan yang sangat kuat, yang berkuasa di Asia dan hampir menguasai Eropa kan. Dia menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa, dan
hampir tidak pernah kalah. Hanya beberapa kali Mongol itu kalah, dan salah satunya di Jawa ya, di Majapahit gitu ya. Itu kan berarti menunjukkan kerajaan Majapahit itu sesuatu yang kuat gitu ya. Walaupun dibilang itu kan licik. Dalam perang kan tidak ada yang betul. Ya, dalam perang itu kan orang licik-licikan gitu kan. Kalau perang jujur ya nggak perang, itu diskusi namanya. Tetapi kerajaan Majapahit itu kemudian hancur bukan oleh serangan dari luar, tapi dari dalam. Tetapi konflik internal itu terjadi gitu ya. Jadi seringkali kerajaan-kerajaan yang kuat itu hancur bukan karena serangan dari dalam, dari luar, tetapi intrik-intrik yang ada di dalamnya yang kemudian menghancurkan gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari gitu ya, karena kita tahu Indonesia itu kan kalau kamu belajar sosiologi kan kulturnya banyak ya, dan bisa jadi terjadi gesekan kalau kita nggak hati-hati menjaganya. Betul. Gitu kan. Bagi saya sejarah lebih bermakna kita belajar apa daripada sekedar mengingat peristiwanya kapan, apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi itu apa sih yang mengakibatkan itu terjadi, dan apa yang bisa kita pelajari. Itu kalau bagi saya gitu ya. Nah, sosiologi sendiri menarik karena apa menurutmu? Menariknya itu karena banyak ilmu memang yang memberikan kita untuk berpikir, dan menurut saya sosiologi itu salah satu ilmu yang memberikan kita ruangan yang cukup besar untuk berpikir. Jadi kan kalau kita bisa belajar sosiologi itu satu kata saja, misalnya globalisasi, itu banyak teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Jadi kita bisa lihat seluas apa sosiologi ini, sehingga sebanyak apapun teori itu bisa dimasukkan dalam satu kata. Dan juga sosiologi ini tidak menuntut kita untuk benar atau salah. Karena di sosiologi ini apa saja bisa benar, apa saja bisa salah. Karena kan ilmunya sangat dinamis. Kalau matematika 1 tambah 1 ya udah 2 gitu kan. Sosiologi 1 tambah 1 bisa 5, bisa 7, bisa 9. Tapi itu tidak bisa dibilang benar atau salah. Yang bisa dibilang itu sesuai atau tidak. Jadi saya berpikir di situ sosiologi ini memberikan kita ruangan untuk bisa berpikir sendiri. Jadi saya sukanya di situ. Jadi apa pengaruhnya ketika belajar psikologi lalu kemudian dalam interaksi dengan teman-teman, apakah itu ada pengaruhnya dengan menguasai misalnya teori sosiologi? Iya. Kalau sosiologi ada pengaruhnya sebenarnya. Bagaimana untuk bisa menghargai orang lain, dan bagaimana mengerti bahwa diferensiasi sosial itu tidak lebih dari sekedar kata. Jadi kan kalau di sosiologi ada diferensiasi sosial, membedakan rasnya berbeda, umurnya berbeda, dan segala macamnya. Jadi kalau saya sudah mempelajari itu, saya mengerti kalau ini tuh cuma sekedar pembeda di luar saja. Kalau di dalam ya kita sama-sama menghargai, ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada yang berbeda kok, kita semua sama gitu. Ya, ada nilai-nilai universal yang berlaku sama di semua suku ya, di semua suku, di semua tempat itu sama itu kan, ada nilai universal itu ya. Nah, di Semata Podcast mengatakan bahwa suka dengan tokoh filsafat Marcus Aurelius ya. Iya, Kaisar Romawi dia. Dia seorang filsuf. Ya, seorang filsuf yang orang sering mengatakan orang jadi belajar filsafat untuk apa gitu ya. Ya, ada sih beberapa orang yang belajar filsafat lalu itu digunakan untuk berargumentasi dan untuk apa ya, tapi Marcus Aurelius itu kaisar. Iya, kaisar. Iya. Tapi apa yang menarik dari Marcus Aurelius sendiri? Karena kalau Marcus Aurelius ini kan seorang kaisar. Seorang kaisar itu pasti gelar yang sangat berat gitu. Gelar yang bisa mengubah perilaku kita, jadi sombong dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat Marcus Aurelius ini orangnya lebih gimana, dermawan gitu, lebih santai. Karena Marcus Aurelius walaupun dia adalah seorang raja, dia mampu berpikir bagaimana dia setara dengan orang lain. Dia mampu berpikir bagaimana untuk tidak membuat perang tetapi menjalin pertemanan. Bagaimana dia lebih mementingkan rakyat daripada kekuatan tentaranya. Jadi saya menariknya Marcus Aurelius ini di situ. Karena kan kalau kita lihat yang lain ya, raja-raja yang lain tuh identik dengan kekuasaan. Tapi saya melihat Marcus Aurelius, saya tidak melihat adanya kerakusan atas kekuasaan gitu. Ini menulis buku. Kalau dalam Stoa kamu tahu judulnya apa? Aduh, Marcus Aurelius, Meditation ya? Nah, Meditation. Yang menjadi rujukan ya banyak penganut Stoisme gitu ya.
Tapi kemudian kalau kita bicara Marcus Aurelius tentu nggak bisa dipisahkan dari Stoa ya. Stoicism. Apa yang menarik dari Stoa? Kalau Stoa ini ilmu yang menurut kita santai gitu. Kan ada juga ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana supaya bisa santai dan diberi ilmu supaya bisa santai di tengah kericuhan di masyarakat gitu. Kayak misalnya sinisme. Tapi kalau sinisme kan itu terlalu liar gitu. Itu memang sudah antitesisnya ya udah sosial antitesisnya gitu. Dan itu menurut saya tidak baik gitu. Jadi saya menemukan stoicisme yang dimana kita bisa hidup selaras dengan alam, dengan sosial kita, tetapi kita juga bisa santai, tidak terpengaruhi oleh sosial dan alamnya gitu. Jadi stoicisme ini sebenarnya saya pelajari karena waktu itu saya memang lagi kayak ada banyak pikiran dan stres segala macamnya, terus saya kayak baca-baca stoicisme ini, saya menemukan satu kata, kalau tidak salah itu dari Seneca. Jadi dia bilang gini, masalah itu terjadi paling banyak di imajinasi kita, bukan di realita. Jadi saya di situ berpikir kalau sebenarnya saya itu tidak menghadapi banyak masalah, saya membuat banyak masalah di pikiran saya. Padahal di sesungguhnya masalah saya cuman ya udah setitik gini. Tapi di pikiran saya membuatnya kayak besar sekali gitu. Padahal ya udah santai aja gitu, hadapi aja masalahnya gitu. Bagi saya sih filsafat Stoa ini, Stoicisme ini bagi saya bukan ilmu santai. Bukan bagi saya. Yeah. Tetapi lebih bagaimana kita memaknai. Yeah. Gitu ya. Karena dikotomi kendali itu kan. Iya, dikotomi kendali. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang dikendalikan, bisa kita kendalikan, dan ada hal tertentu yang tidak terkendalikan. Artinya gini kan, seringkali nyontohkan kan gini, kita mau marah atau tidak itu lebih ke keputusan kita. Betul. Bukan karena faktor dari luar. Misalnya ada orang yang menghina kita. Betul. Gitu ya, orang menghina kita. Keputusan untuk marah itu ada di kita, bukan ada di faktor yang menyebabkan, gitu kan? Karena faktor yang menyebabkan itu adalah faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Iya, betul. Gitu kan? Tetapi keputusan untuk marah atau tidak itu sesuatu yang dalam kendali kita. Betul. Itu yang bagi saya. Dan mengapa bagi saya tadi yang saya makna bagaimana kita memaknai hidup gitu ya. Kita bicara hal yang ringan lagi. Ini tadi terlalu serius. Dari SMP-nya di SMP Santa Maria ya? SMP Santa Maria. SD-nya? SD-nya SD Negeri. SD Negeri. Kemudian SD 88 Pekanbaru. TK? TK-nya itu TK Duto Ceria, negeri juga seperti negeri juga ya. Apakah kemudian saat di SMP kemudian bisa mendapatkan istilahnya bimbingan dari guru-guru untuk kemudian sedikit meningkatkan niat misalnya untuk belajar lebih tekun, itu ada nggak? Ada Pak, jadi kayak karena kan di waktu di SMP pun saya tuh memang milih-milih pelajaran juga. Jadi IPS saya belajar sekali, tapi matematika saya singkirin gitu. Fisika, biologi nggak belajar gitu. Tapi kayak IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Jadi ada guru yang bilang kalau sebenarnya kamu ini pintar, cuman kamu kurang biasa aja gitu. Memang orang itu tidak pintar di semua bidang, tapi kalau kamu bisa buat pelajaran yang kamu nggak suka ini KKM aja, kamu pasti bisa jadi murid yang pintar gitu katanya. Iya, karena ya saat kita di sekolah ya kita dituntut untuk belajar semua bisa semuanya, hal. Iya. Ya, makanya itu ya benar dikatakan guru. Untuk hal yang tidak disukai karena kita masih di sekolah tingkat dasar dan menengah ya, maka ya yang tidak disukai itu ya minimal KKM. Iya, minimal KKM. Iya kan, dalam batas minimal ya. Iya, biar rankingnya tinggi gitu. Biar rankingnya masih baik karena kita kan masih akan nilai rapot kita masih akan digunakan untuk sekolah berikutnya. Betul. Gitu ya. Kecuali kalau nanti sudah di universitas kita bisa memilih jurusan sesuai yang kita minati, gitu ya. Oke, bicara soal universitas, apa namanya cita-citamu untuk selanjutnya? Cita-citanya itu masuk jurusan hukum. Di mana rencananya? Rencananya di Brawijaya. Brawijaya. Di Malang. Ya. Ambil hukum ya? Iya. Apa yang menarik dari hukum? Sebenarnya saya sudah banyak pilihan gitu. Tapi setelah saya pertimbangkan, hukum itu memang lebih cocok dan pekerjaannya nanti itu juga lebih realistis gitu. Dan juga saya pikir kayak karena papa saya dulu kan pengacara hukum gitu, kakak saya juga ada yang dosen hukum, jadi kayak mungkin keluarga juga nanti bisa bantu gitu, dan juga untuk bisa terusin lah papa gitu. Oke.
Tadi kan bicara soal norma-norma ya. Kalau kita bicara hukum kan juga pas sekali. aturan. Oke. Kalau di Santa Maria sendiri, di SMP, di SMA, guru seperti apa yang kamu sukai? Guru seperti apa? Guru yang bisa menerima pertanyaan dari muridnya, saran dan kritik dari muridnya. Karena menurut saya kalau belajar itu memang yang paling penting komunikasi. Kalau misalnya murid-muridnya itu nggak bisa berkomunikasi dengan gurunya, itu pasti muridnya nggak bakalan ngerti nih. Sampai kapanpun dia diajari tapi komunikasi nggak bagus, sampai kapanpun nggak pernah dia ngerti. Jadi menurut saya adalah guru yang persuasif yang bisa menerima pertanyaan muridnya dan juga bisa membimbing muridnya untuk bisa mengerti materi tersebut. Gitu. Sejauh ini merasa di Santa Maria guru-guru yang selama ini kamu temui bisa mengerti pertanyaanmu? Bisa mengerti. Jadi kan kayak saya dulu itu kalau MTK itu dari SMP, dari SD itu memang sudah susah kali ngertinya. Jadi kayak pas setelah di SMA itu kalau di SMA itu pasti gurunya kasih pertanyaan. Kalau udah nggak ada yang kasih pertanyaan, dia bakal nunjuk sesuatu. Terus dia kalau misalnya nggak ngerti baru dijelasin gitu. Kadang-kadang juga per individu dia jalan gitu kan. Yang mana nggak ngerti dibantu gitu. Jadi situ saya kayak wah ternyata gampang nih gitu. Jadi gurunya makin saya mulai suka mempelajari matematika nih, dia makin sering manggil saya ke depan ngerjain soal-soal. Jadi kayak merasa ya dibimbing sekali gitu. Bukan hanya murid-murid yang pintar MTK aja nih yang dilihat nih, tapi dia lebih melihat yang memang kurang bisa matematika gitu. Tentu dalam tuntutan sesuai dengan kapasitasnya ya. Iya. Tapi di IPS ada matematika juga ya? Ada. Matematika wajib. Matematika wajib itu ya. Tapi beda dengan IPA mungkin ya? Beda. Oke, sudah banyak tadi ya kita berbicara. Baik kita sedikit bicara soal STOA tadi ya. Menarik bahwa masih SMA kamu belajar juga tentang teori-teori hal ini. Yang bisa dikembangkan dan juga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Nah, apa pesan-pesanmu untuk adik-adik kelas yang mungkin saat ini sedang bingung milih kuliah atau kemudian merasa bahwa saya kok lebih kalau matematika nggak bisa, fisika nggak bisa, saya bisanya IPS atau sejarah. Apa pesan-pesan untuk mereka? Pesan saya kalau misalnya ini suruhan orang tua ya, coba debat lagi sama orang tuanya. Karena memang kalau jurusan itu kalau sekali salah ya udah salah aja gitu. Susah kita bakalan ngikutin kampusnya gitu. Jadi ikutin aja apa yang kalian mau dan kalau bisa seturut dengan kemauan orang tua. Jangan pikir kalau ketika kalian nggak bisa matematika, nggak bisa fisika itu bodoh. Nggak. Kita masih bisa kembangkan yang lain kok gitu. Nggak semua orang yang bisa matematika itu bisa main bola. Nggak semua orang yang main musik itu bisa bahasa Indonesia, nggak juga. Jadi kita pasti ada hal yang kita bisa mampu untuk lakukan. Jadi kalau misalnya bingung untuk masuk kampus, pikirin aja apa yang kalian bisa. Prospek kerjanya nanti aja. Karena kalaupun misalnya kerja kita bagus, tetapi kita nggak suka di kerjaan itu, kita yang ada stres gitu. Jadi kalau misalnya jurusan kita bisa dibilang langka nih di telinga, tapi kita minatnya udah di situ. Jadi kalau menurut saya, ketika kita cinta dengan suatu hal, walaupun itu kecil, kita bakalan happy, nggak stres. Karena menurut saya, ya duit banyak pun, kalau misalnya masih stres, ya udah nggak guna. Tapi kalau kita bisa happy, tetapi duitnya sedikit, ya udah kita yang penting nggak stres, kita happy gitu. Jadi nggak usah pentingin prospek kerjanya, nggak usah pentingin kayak wah ini yang paling bagus nih. Nggak, kita yang penting kita bagaimana kita supaya bisa mengikuti pelajarannya dan bagaimana kita bisa happy dengan apa yang kita lakukan gitu. Oke. Dan tambahan dari saya, kita mengenal diri, mengenal diri dan memang lebih baik mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kita daripada dalam pelajaran ya, daripada kita kemudian menuntut diri untuk sesuatu yang memang bukan diri kita, gitu ya. Ada yang lain lagi? Itu aja. Terima kasih atas kedatangannya di Prayoga Podcast dan semoga apa yang kita bicarakan dari tadi, sharing-sharingnya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih.